Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi, Bu Afi, dan juga teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ke-14 yaitu mengenai penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Ernita Sulistiawati, NPM 4073, dan juga rekan saya, Evi Fajar Arifin, NPM 4131. Pada pertemuan kali ini, ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai prinsip pengungkapan penuh, yang kedua catatan atas laporan keuangan, dan yang ketiga tentang isu-isu pengungkapan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai prinsip pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle atau prinsip keterbukaan adalah menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca. Penafsiran atas prinsip ini sangat subjektif dan berpotensi menyebabkan terlalu banyak informasi yang disajikan. IASB dan FASB mensyaratkan perusahaan untuk memperluas pengungkapan tentang kewajiban kontraktual perusahaan. Beberapa bahkan berpendapat bahwa persyaratan pelaporan terlalu terperinci dan mendasar sehingga para pengguna membutuhkan banyak waktu untuk bisa memahami informasi tersebut. Kritik tersebut mempertanyakan para profesional yang terlibat dalam penyajian informasi yang berlebihan. Berikut ini akan dijelaskan elemen pengungkapan berkualitas tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk terhindar dari perangkap pengungkapan penuh. Yang pertama yaitu peningkatan persyaratan pelaporan. Persyaratan pengungkapan telah meningkat secara substansial. Survei menunjukkan bahwa ukuran beberapa laporan tahunan perusahaan bertambah sebagai respon atas permintaan untuk meningkatkan transparansi. Alasan untuk meningkatkan persyaratan pengungkapan yaitu yang pertama kompleksitas lingkungan bisnis. Meningkatnya kompleksitas operasi bisnis menambah tingkat kesulitan dalam menyajikan peristiwa ekonomi dalam ringkasan laporan. Akibatnya, perusahaan lebih banyak menggunakan catatan atas laporan keuangan untuk menunjukkan transaksi-transaksi tersebut serta dampaknya di masa depan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Saat ini, pengguna laporan keuangan menuntut informasi yang terkini dan prediktif lebih dari sebelumnya. Misalnya, pengguna menginginkan data interim yang lebih lengkap. Yang ketiga yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian dan pengawasan. Pembuat kebijakan baru-baru ini memandang pengungkapan publik sebagai suatu fenomena seperti kompensasi manajemen, pengaturan pembiayaan di luar neraca, dan transaksi dengan pihak berelasi. Beberapa persyaratan pengungkapan baru ini menjadikan akuntan dan auditor sebagai agen untuk membantu mengendalikan dan mengawasi masalah tersebut. Elemen yang kedua yaitu pengungkapan diferensial. Tren terhadap pengungkapan diferensial selalu terjadi. IASB telah menyusun IFRS untuk entitas kecil dan menengah atau Small and Medium Sized Entities atau SMA. SMA merupakan entitas yang mempublikasikan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau efek lain pada pasar terbuka. IFRS yang disederhanakan oleh SMA ini lebih mudah dalam beberapa hal, yaitu topik yang tidak relevan dihilangkan, memberikan pilihan kebijakan akuntansi yang lebih sedikit, beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan dan beban disederhanakan, pengungkapan jauh lebih sedikit, dan untuk mengurangi standar yang berlebihan, revisi terhadap IFRS akan dibatasi hanya 3 tahun sekali. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan alat untuk memperkuat dan menjelaskan item yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Fungsinya yaitu, yang pertama, memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan, dan yang kedua, informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi.
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktek tertentu yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Perusahaan direkomendasikan untuk menunjukkan kebijakan akuntansi yang diterapkan dan diikuti oleh entitas pelapor sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Catatan umum. Berikut ini merupakan pos-pos yang termasuk dalam pengungkapan utama. 1. Persediaan. 2. Aset tetap. 3. Klaim kreditor. 4. Klaim pemegang ekuitas. 5. Kontingensi dan komitmen. 6. Nilai wajar. 7. Pajak tangguhan, pensiun, dan sewa. 8. Perubahan kebijakan akuntansi. Berikut ini adalah contoh catatan atas laporan keuangan. Bisa teman-teman lihat di slide berikut. Isu-isu pengungkapan. Pengungkapan transaksi dan peristiwa khusus. Transaksi dengan pihak berelasi, kesalahan, dan kecurangan khususnya menimbulkan masalah yang sensitif dan sulit. Akuntan atau auditor yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut dalam menyeimbangkan antara hak perusahaan untuk melaporkan dan kebutuhan pengguna laporan keuangan. Transaksi dengan pihak berelasi timbul ketika perusahaan melakukan transaksi dengan salah satu pihak yang secara signifikan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang lain. Kesalahan dan kecurangan merupakan pelanggaran dan peraturan. Kesalahan akuntansi adalah kesalahan yang tidak disengaja, sementara kecurangan pelaporan keuangan adalah distorsi laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Peristiwa setelah periode pelaporan. Peristiwa berikutnya. Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan setiap peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan formal, tetapi sebelum laporan tersebut diotorisasi untuk diterbitkan. 2 jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang mungkin berdampak material terhadap laporan keuangan atau membutuhkan pengungkapan sehingga pembaca menginterpretasikan laporan secara akurat meliputi 1. Peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan. 2. Peristiwa yang memberikan kondisi yang tidak terjadi pada tanggal laporan proses keuangan. Laporan untuk perusahaan diversifikasi atau konglomerat. Dalam iklim bisnis tertentu, perusahaan memiliki keinginan untuk mendiversifikasi operasinya. Ketika bisnis sangat terdiversifikasi, investor dan analisis investasi menginginkan lebih banyak informasi tentang perincian di balik laporan keuangan konglomerat. Laporan interim. Laporan interim mencakup periode kurang dari 1 tahun. Bursa efek, regulator pasar, dan profesi akuntansi memiliki kepentingan yang tinggi terhadap penyajian informasi interim. Umumnya, perusahaan harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan laporan tahunan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.